Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk kimia kelas 10. Bersama saya Aslam dari SMA N 15 Luwu. Baik, jadi adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kita mampu atau anak-anakku sekalian mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Dari kompetensi kita dapat mengetahui indikator untuk pencapaiannya. Indikator untuk mencapai kompetensi tadi, yang pertama, anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat dan non-elektrolit melalui percobaan. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian mampu mengelompokkan larutan dalam dan non-elektrolit berdasarkan sifat hasarannya. Dan yang ketiga, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan penyebab kenapa kemampuan larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Dari indikator ini, saya akan memunculkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan membantu anak-anakku sekalian dalam mencapai indikatornya sehingga kompetensinya bisa tercapai. Yang pertama, apa saja sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang kedua, apa saja contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit? Dan yang ketiga, kenapa larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik sementara larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik? Oke, ini pertanyaan yang akan membantu anak-anakku sekalian dalam mencapai kompetensi dasar serta indikator yang tadi. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, yuk, mari simak penjelasan saya di bawah ini ya. Oke. Oke, pada dasarnya jenis larutan itu kita bagi menjadi dua berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan listrik. Yang pertama disebut larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat mengantarkan listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, pada dasarnya ada dua ya, larutan elektrolit menghasilkan listrik, dan yang kedua, non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan listrik itu dapat kita uji melalui percobaan uji elektrolit. Ini bisa kita lakukan di laboratorium, hanya saja karena di masa pandemi, jadi kita buat simulasinya saja. Nanti adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian bisa memperhatikan dan menuliskan data percobaannya. Oke, kita lanjut. Kurang lebih rangkaian alatnya seperti ini ya kalau kita buat di lab, tapi karena ini kita simulasikan saja lewat PowerPoint ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di gelas beker ini adalah larutan, kemudian dalamnya ditaruh elektroda, dan di elektroda itu disambungkan dua kabel, yang satu mengarah ke sumber listrik dan yang satu mengarah ke lampu. Begitupun dari sumber listriknya ada dua kabel, satu mengarah ke elektroda dan satunya lagi mengarah ke lampu. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kalau tadi larutan itu ada dua, elektrolit dan non-elektrolit, sekarang elektrolit itu dibagi lagi. Ada yang disebut sebagai elektrolit kuat atau kekuatan daya hantar listriknya sangat kuat,
dan ada yang disebut sebagai larutan elektrolit lemah atau biasa disebut sebagai mengantarkan listrik yang sangat lemah. Kita masuk di elektrolit kuat dulu. Nah, di elektrolit kuat, contoh di sini saya menggunakan larutan garam untuk simulasi. Di dalam gelas beaker ini terdapat larutan garam. Nah, pada saat aliran listrik ini, perhatikan bola-bola kuningnya. Pada saat aliran listrik dialirkan dari sumber listrik masuk ke dalam elektroda, maka elektroda ini akan bereaksi menghasilkan gelembung gas yang sangat banyak dalam sini. Dan setelah menghasilkan gelembung gas yang sangat banyak, aliran listriknya atau muatan arus listriknya akan membuat lampu ini menyala dengan terang. Nah, ini kekuatan dari elektrolit kuat. Jadi dia menghasilkan banyak sekali gelembung gas dan membuatnya lampu semakin terang. Gitu. Itu elektrolit kuat. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Nah, pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Nah, kita ambil contoh tadi kan yang kita gunakan di gelas beaker yang tadi itu kan larutan garam kan. Nah, kalau larutan garam, rumus molekulnya adalah NaCl. Kalau dia terurai sempurna, maka akan terbentuk Na+ dan Cl- yang sangat banyak dalam larutan tersebut, sehingga daya hantarnya semakin kuat. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh-contoh senyawa elektrolit kuat bukan hanya garam. Ada juga HNO3, HBr, HCl, H2SO4, dan lain-lain. Kemudian untuk dari basa, ada yang disebut sebagai NaOH, KOH, LiOH, BaOH 2 kali. Nah, dan lain-lain. Masih banyak jenis-jenis elektrolit kuat yang lain. Kita lanjut di elektrolit lemah. Di elektrolit lemah ini, saya menggunakan asam cuka. Nah, di asam cuka ini kita menggunakan ketika aliran listrik dialirkan masuk ke dalam. Ketika aliran listrik dialirkan masuk ke dalam, maka yang terjadi hanya ada sedikit gelembung gas, tidak seperti elektrolit kuat tadi. Dan lampunya juga mati atau kadangkala menyala namun redup. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Nah, kira-kira penjelasannya seperti ini. Nah, pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya hanya terurai menjadi ion-ion, hanya sebagian yang terurai. Artinya dia tidak terionisasi sempurna, dia hanya terionisasi sebagian atau tidak sempurna. Nah, karena dia terionisasi tidak sempurna, maka persamaannya itu ditandai dengan dua arah panah atau reaksi bolak-balik. Nah, karena sedikit ion-ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Kayak begini. Nah, ini contoh senyawa molekulnya adalah CH3COH yang tadi kita pakai asam cuka. Itu akan terurai menjadi H+ dan CH3CO-. Jadi yang mampu mengantarkan listrik di sini hanya ion H+ saja. Nah, karena hanya ion H+ saja yang dapat mengantarkan listriknya, maka daya hantarnya lemah. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, contoh senyawa elektrolit lemah untuk asam ya, selain CH3COH atau asam cuka, ada juga H2CO3, HF, kemudian HCOOH, kemudian dari golongan basa itu ada NH4OH, ALOH 3 kali, ZNOH 3 kali. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita sudah membahas elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, sekarang untuk larutan non-elektrolit. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di non-elektrolit tidak ada juga pembagian non-elektrolit kuat dan non-elektrolit lemah? Karena memang larutan ini sudah tidak menghasilkan listrik, sudah tidak ada pembagiannya. Dia sudah non-elektrolit, sudah tidak ada kekuatan listriknya, sehingga tidak ada pembagiannya, dia cuma satu saja, seperti itu. Nah, karena tadi pengertiannya non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, maka secara otomatis tidak akan terjadi gelembung gas di sini di gelas beaker di elektrodanya, dan juga pasti tidak akan mampu menyalakan lampu karena
non elektrolit ini sudah memang tidak dapat mengariskan listrik. Nah, saya ambil contoh larutan yang terdapat dalam sini adalah larutan gula, kayak begitu. Nah, itu kira-kira kenapa ya tidak bisa menghasilkan gelembung gas dan tidak mampu menghantarkan listrik untuk menyalakan lampu. Nah, ternyata pada larutan non elektrolit itu molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau dia tidak ada ionisasi, tidak terjadi ionisasi sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, tadi kalau dia lemah itu kan cuma sedikit. Nah, kalau non elektrolit ternyata ion-ionnya memang tidak ada, tidak terjadi ionisasi seperti itu. Nah, contoh larutan non elektrolit itu ada tadi contoh yang pertama itu kita pakai larutan gula, kemudian urea, alkohol, dan lain-lain. Dan senyawa-senyawa kompleks yang lain. Seperti itu. Nah, dari hasil pengamatan tadi yang kita lakukan, ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Yang pertama, untuk garam dapur tadi, bisa kita lihat bahwa ternyata jenis ikatannya itu untuk garam dapur adalah ionik. Dan pengamatannya itu tadi kan bisa kita lihat bahwa lampu menyala terang, kemudian timbul gas. Nah, ternyata garam itu masuk di elektrolit kuat. Nah, kemudian kita masuk di pengamatan yang selanjutnya yaitu asam cuka atau CH3COOH. Nah, ternyata dia termasuk dalam kovalen polar jenis singkatannya, sehingga pengamatannya lampu tetap menyala, timbul gelembung gas, sehingga bisa kita dapatkan bahwa daya hantar listriknya lemah atau dia masuk dalam elektrolit lemah. Kemudian gula atau rumus molekulnya C12H22 dan O11. Jenis ikatannya kopal non polar. Nah, pengamatannya tadi kan lampu tak menyala, tidak timbul gelembung gas. Jadi kita bisa lihat bahwa oh ternyata itu dia masuk ke dalam non elektrolit seperti itu. Nah, dari hasil pengamatan ini kita bisa membedakan secara gamblang antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Perbedaan yang pertama, kalau untuk elektrolit itu dapat mengantarkan listrik tentu saja, kemudian non elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian elektrolit itu tidak terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Kemudian untuk non elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Kemudian elektrolit lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas, dan non elektrolit tidak menyala, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Nah, itu perbedaan yang sangat mencolok dari pengamatan-pengamatan yang kita lakukan tadi. Nah, dari perbedaan ini kita bisa membedakan secara terperinci atau kita sudah bisa mengetahui sifat-sifat secara terperinci antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Untuk sifat elektrolit kuat, dia terionisasi sempurna, mengantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas, dan contoh senyawanya itu ada garam dapur NaCl, kemudian ada asam klorida, ada natrium hidroksida atau NaOH, ada asam sulfat atau H2SO4, dan ada KCl. Di mana reaksi ionisasi adalah reaksi satu arah, kurang lebih seperti ini, dan menghasilkan ion-ion atau dia disebut sebagai reaksi ionik. Kemudian untuk sifat elektrolit lemah, dia terionisasi sebagian, mengantarkan listrik, lampu menyala redup atau bahkan tidak menyala sama sekali, dan terdapat gelembung gas. Kemudian contoh senyawa adalah asam cuka, CH3COOH, NH4OH, HCN, dan AlOH3, dan lain-lain. Kemudian reaksinya itu reaksi dua arah, bisa dilihat di sini, reaksi dua arah. Karena dia hanya terionisasi sebagian, jadi ada kemungkinan untuk kembali lagi ke produknya seperti itu. Nah, ini nanti kita bahas di kesetimbangan kimia ini. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, untuk non elektrolit, untuk sifat-sifatnya itu sudah pasti tidak terionisasi, tidak dapat mengantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Dan contoh-contohnya itu ada C6H12O6, C12H22O11, COONH2 2 kali, dan C2H5OH, dan senyawa-senyawa kompleks yang lain yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, di sini rumus molekulnya tetap, artinya dia tidak terjadi reaksi ionisasi. Karena dia tidak terjadi reaksi ionisasi, makanya itu yang menjelaskan kenapa dia tidak dapat mengantarkan arus listrik
sementara listrik itu berasal dari ion-ion yang terurai dari senyawa molekulnya. Kurang lebih seperti itu. Sudah bisa kan menjawab ketiga pertanyaan yang tadi? Nah, kalau sudah bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi, silakan komen di bawah. Silakan komen di bawah ya, di kolom komentar. Dan kalaupun ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya, juga komen di bawah. Pertanyakan kira-kira apa yang perlu dipertanyakan yang belum jelas dari penjelasan saya. Oke. Nah, dari materi-materi ini silakan dibaca buku-buku ini. Ini referensi-referensi yang bisa kita lihat dan bisa juga kita kunjungi di alamat-alamat websitenya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan klik komen di bawah. Kalau sudah bisa mampu menjawab ketiga pertanyaan yang tadi, juga komen di bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.